Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Yohana. Selamat pagi semuanya. Ya, berjumpa lagi ya. Sungguh kami mengucap syukur. Kok kami mengucap syukur? Kami berdoa. Harusan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Yohana. Selamat pagi adik-adik semua dari rumah. Ya, kita bersyukur ya hari ini Tuhan senantiasa memberi kita kesehatan sehingga kita boleh kembali beribadah bersama, memuji nama Tuhan dan tentunya belajar firman Tuhan. Oke, kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Yohana yang akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Meskipun secara online kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa beribadah bersama-sama secara online. Hanya dalam tangan kasih-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur ya adik-adik karena Tuhan senantiasa menyatakan cinta kasih dan kebaikannya kepada kita semua. Tuhan Yesus baik. Yuk kita mau sama-sama memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang baik, tak pernah berkesudahan. Kasih setia Allah kita. Selalu baru setiap pagi, kasih dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir.
Puji Tuhan, Dia Allah yang sungguh baik dan mengasihi kita. Ya adik-adik, biarlah kita senantiasa suka ya untuk memuji nama Tuhan dan suka untuk belajar firman Tuhan. Kita mau mengingat segala perbuatan Allah yang besar, kebenaran firman Tuhan sampai kita besar nanti, sampai Tuhan memanggil kita. Yesus sahabatku dan Dialah Tuhan atas hidup. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu di dalam hidupku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu di dalam hidupku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, selamat pagi adik-adik. Sudah siap ya? Kita mau belajar firman Tuhan kembali. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan, saya sudah siap untuk belajar, untuk mendengar firman-Mu. Saya mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan senantiasa senang untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita mau membuka Alkitab kita dulu ya. Kita mau membaca bersama-sama. Nanti ada 2 kitab yang akan kita baca. Tapi untuk yang pertama, Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 22. Nanti bisa adik-adik baca sendiri di rumah ya. Karena Kak Retno hari ini mau membaca dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sudah siap ya? Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, adik-adik masih ingat kemarin Kak Nasri sudah menceritakan tentang kelahiran Musa ya. Setelah Musa lahir dan disembunyikan selama 3 bulan oleh ibunya, dan sudah tidak bisa lagi ya disembunyikan karena sudah semakin besar, tangisannya semakin keras. Jadi ia lalu dihanyutkan ke sungai dan ditemukan oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya putri Firaun ya adik-adik. Nah, dikatakan tadi di dalam Ibrani, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Loh, kenapa ya? Kenapa kok Musa tidak mau disebut sebagai anak putri Firaun? Kenapa dia lebih suka disebut sebagai umat Allah, sebagai bagian dari bangsa Israel? Padahal kalau menjadi anak putri Firaun itu kan lebih enak hidupnya ya adik-adik ya. Hidupnya di istana, dan putri Firaun itu kan keturunan dari Raja Firaun. Jadi pasti hartanya banyak. Tapi kenapa kok Musa tidak mau disebut sebagai orang Mesir, tetapi lebih suka disebut sebagai orang Israel? Karena apa? Ya, kita mau belajar bersama-sama ya hari ini ya. Ya. Pada zaman dahulu di kerajaan Mesir itu putri raja atau anak dari putri raja itu akan diasuh oleh ibu-ibu pengasuh. Jadi di kerajaan Mesir itu banyak sekali ya ibu-ibu pengasuh yang akan mengasuh anak-anak dari putri raja, yang akan mendidik dan merawat mereka, mengajar mereka sampai mereka cukup umur untuk belajar atau diajar tentang hikmat dari kerajaan. Nah, begitu pula dengan Musa. Seperti kita tahu bahwa pada saat Musa ditemukan oleh putri Firaun, lalu putri Firaun ini kan mencari seorang pengasuh. Nah, adik masih ingat siapa yang mengasuh Musa saat dia kecil? Iya, dikatakan bahwa Musa diasuh oleh ibunya sendiri, yaitu ibu Yokebed ya. Jadi sejak dari kecil Musa diasuh, dirawat oleh ibunya sendiri, yaitu ibu dari orang Israel ya, ibu Yokebed. Sehingga sejak dari kecil Musa sudah diajarkan oleh ibunya ini tentang hukum-hukum Taurat, tentang siapa Allah itu dan bagaimana Allah memelihara umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan juga ibunya Musa ini, yaitu ibu Yokebed, juga mengajarkan supaya Musa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan ibunya Musa ini juga mengajarkan bahwa kalau bangsa Israel itu adalah umat yang dikasihi oleh Allah adik-adik, dan bangsa Israel tidak menyembah berhala dan juga menyembah dewa-dewa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir ya. Nah, adik-adik tahu nggak dewa-dewanya Mesir itu ada berapa? Wah, nggak cuma satu ya, dewanya orang Mesir itu banyak sekali. Seperti ada dewa matahari, ada dewa perang, ada dewa kesuburan, dewa yang bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D, E. Wah, banyak sekali dewanya. Tetapi ibu Yokebed mengatakan bahwa, mengajarkan kepada Musa bahwa orang Israel, umat Allah, tidak menyembah berhala, tidak juga menyembah dewa-dewa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir adik-adik. Ini yang selalu diajarkan oleh ibunya Musa
sejak dari kecil. Jadi Musa sejak dari kecil diajarkan untuk mengenal Tuhan yang benar dan hanya menyembah Allah, tidak menyembah dewa. Jadi meskipun Musa ini hidup bersama-sama dengan orang Mesir di istana, tetapi Musa tidak hidup seperti mereka. Dia tidak menyembah berhala dan juga tidak menyembah dewa-dewanya orang Mesir. Sampai ia dewasa, ia selalu mengingat apa yang telah diajarkan oleh ibunya Musa, ibu Yokebed. Jadi sejak kecil ibunya mengajarkan tentang hukum Taurat, tentang firman Tuhan, tentang bagaimana Allah memelihara bangsa Israel, bagaimana Dia Allah yang berkuasa. Itu yang selalu diingat oleh Musa hingga dia dewasa. Sehingga dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, suatu hari ketika Musa sudah dewasa, dia berkunjung ke tempat orang-orang Israel, yaitu saudara-saudaranya hidup ya. Ayo, di mana umat Israel hidup di tanah Mesir? Di daerah mana? Siapa yang tahu? Ya, di daerah Goshen. Ya, di Goshen ini umat Tuhan, umat Israel hidup ya adik-adik. Mereka hidup sengsara. Kenapa? Karena mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Mereka disuruh bekerja keras tanpa upah. Jadi mereka disuruh bekerja untuk membangun istana raja, membangun piramid gitu ya. Mereka dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Dan ketika Musa ini berkunjung, suatu hari berkunjung ke tempat atau ke daerah saudara-saudaranya itu tinggal. Di sana dia melihat bagaimana perlakuan orang-orang Israel terhadap orang-orang Mesir terhadap umat Tuhan, terhadap bangsa Israel. Bagaimana perlakuan yang keji yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kepada orang-orang Israel. Dan ketika dia melihat hal itu, hatinya terenyuh ya, Dek. Waduh, kok saudara-saudaraku diperlakukan kayak gini. Aduh, gimana ini Tuhan? Mengapa orang-orang Israel ditindas secara tidak baik oleh orang-orang Mesir gitu ya. Jadi dia merasa sedih ya dengan perlakuan yang dialami oleh orang-orang Israel. Yuk kita lihat ya dalam Keluaran pasal 2 ayat 11. Sini ya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Dan ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Ya, jadi ketika dia melihat perlakuan orang-orang Mesir kepada orang-orang Israel, dia merasa kasihan, dia begitu peduli kepada umat Tuhan, kepada saudara-saudaranya. Jadi dia membela orang-orang Israel dan memukul salah satu tentara dari orang-orang Mesir itu. Dan ketika hal itu diketahui oleh Firaun lalu berusaha untuk membunuh Musa, sehingga Musa melarikan diri ke Midian. Dan di Midian ini Musa hidup bersama dengan seorang imam di Midian, dan dia akhirnya menikah dengan salah satu anaknya yang bernama Zipora, dan memiliki 2 orang anak nantinya, yaitu
bernama Gersom dan Eliezer. Dan karena Musa sejak dari kecil sudah diajarkan firman Tuhan oleh ibunya, dan Musa pun mengajarkan pula, mengenalkan pula hukum-hukum Taurat dan Tuhan kepada anak-anaknya. Musa tidak pernah lupa apa yang diajarkan oleh ibunya saat dia kecil. Dan adik-adik juga patut bersyukur ya, kalau sejak dari kecil adik-adik sudah bisa mendengar, sudah diajarkan oleh orang tuanya tentang firman Tuhan. Baik dari cerita sekolah minggu maupun dari cerita orang tua sendiri waktu di rumah yang mengajarkan firman Tuhan melalui Alkitab, itu membuat kita, meskipun kita masih kecil, tapi itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, mengenal siapa Allah kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan, yang selalu mengingat akan kebenaran firman Tuhan sampai kita nanti dewasa, bahkan sampai Tuhan memanggil kita. Seperti Musa yang selalu mengingat kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh ibunya sampai dia dewasa, sampai dia tua, sampai dia meninggal. Dan kita pun ingin ya seperti itu, dari kecil kita suka belajar firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, dan mengingatnya sampai kita nanti dewasa, sampai kita tua, sampai kita meninggal. Itu ya adik-adik, kebenaran firman Tuhan hari ini jadi menjadi suatu hal yang indah, karena sejak dari kecil kita sudah belajar, dikenalkan tentang Allah dan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib yang Allah lakukan. Ayat hafalan. Oke, kita akan menghafal ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 ya. Yuk kita baca bersama-sama Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyukai firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan seperti yang Musa lakukan. Nah, biarlah cerita hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, buat adik-adik semua yang ada di rumah. Oke, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena melalui orang tua mama papa saya, melalui guru-guru sekolah minggu, saya boleh diajar tentang kebenaran firman-Mu, dan saya boleh mengenal Engkau, dan boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ajari saya Tuhan untuk senantiasa suka belajar firman-Mu dan selalu mengingat akan kebenaran firman Tuhan sampai nanti saya meninggal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.